Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Fristalian Alingga. Saya dari golongan 3 angkatan 2 NDH 22. Saat ini jabatan saya adalah CPNS Auditor Ahli Pertama di Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan di Irban Wilayah 4. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu masalah yang saya angkat adalah pelaksanaan asistensi tanpa SOP. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait tugas di Irban 4, yaitu adalah mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Kemudian untuk fungsi, yang pertama adalah penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan strategis pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian kegiatan di bidang tugas dan fungsi Inspektur Pembantu 4. Yang kedua, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Yang ketiga, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, dan yang terakhir, pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas kewenangannya. Kemudian untuk uraian tugas yang pertama adalah menyusun bahan kebijakan strategis pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian kegiatan terkait pelaksanaan program reformasi birokrasi. Yang kedua, menyusun bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan terkait pelaksanaan program reformasi birokrasi. Yang ketiga, menyusun bahan kebijakan dalam rangka pembinaan, penjaminan mutu, dan konsultasi terkait pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Yang keempat, menyusun bahan perencanaan program pengawasan terkait pelaksanaan program reformasi birokrasi. Yang terakhir, memfasilitasi, mengkoordinasikan pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Kota terkait pelaksanaan program reformasi birokrasi. Baik, di sini isu masalah yang dihadapi, salah satu isu yang dihadapi di Irban 4 adalah pelaksanaan asistensi tanpa SOP. Identifikasi masalah yang pertama yaitu adalah kegiatan asistensi dilaksanakan berdasarkan kebiasaan atau interpretasi masing-masing pegawai sehingga tidak konsisten antara auditor atau kegiatan. Tanpa SOP, tidak ada dasar formal yang mengatur alur, tanggung jawab, serta output asistensi sehingga beresiko menimbulkan temuan atau sengketa. Ketiadaan SOP menyulitkan penilaian apakah asistensi sudah berjalan sesuai standar dan target, serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Potensi ketidaksesuaian dengan regulasi atau pedoman pengawasan, dan yang terakhir adalah tanpa SOP, batasan antara asistensi pembinaan dan audit pengawasan bisa kabur. Faktor penyebab kemungkinan yang pertama adalah tidak ada rencana pengembangan SOP sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja pengawasan. Yang kedua, fokus hanya pada kegiatan rutin tanpa melihat kebutuhan standar operasional. Yang ketiga, asistensi dianggap bisa dijalankan dengan fleksibilitas tanpa pedoman formal. Yang keempat, jumlah auditor atau pengawas fungsional terbatas sehingga lebih fokus pada audit dan review daripada pengembangan sistem. Kemudian yang kelima yaitu belum ada pelatihan khusus tentang penyusunan SOP atau manajemen risiko. Dan yang terakhir tidak ada penugasan khusus dari pimpinan untuk menyusun SOP asistensi. Di sini saya buat untuk diagram fishbone-nya. Yang pertama adalah untuk root cause-nya manusia yaitu kurang kompetensi memahami pentingnya SOP. Kemudian yang kedua tidak ada yang diberikan tanggung jawab membuat SOP. Kemudian dari mesin itu tidak ada sistem atau aplikasi untuk memfasilitasi pembuatan dan penyimpanan SOP. Kemudian kurangnya akses ke platform pembelajaran terkait SOP. Dan dari sisi material yaitu tidak ada referensi atau contoh SOP yang dapat dijadikan acuan. Kemudian terbatasnya sumber daya untuk riset dan pengembangan SOP. Dan yang terakhir untuk metode itu prosedur pembuatan SOP tidak jelas dan atau tidak ada. Kemudian tidak ada standar baku untuk pengembangan SOP. Solusinya di sini yang pertama dari sisi manusia yaitu tetapkan tim atau personil khusus yang bertanggung jawab untuk pembuatan SOP. Kemudian diadakan pelatihan penyusunan SOP dan sosialisasi pentingnya SOP. Kemudian dari material, yaitu yang pertama adalah kumpulkan referensi SOP dari lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta, sebagai bahan acuan. Dan dari mesin, itu bisa menggunakan aplikasi atau platform digital untuk pembuatan, revisi, dan penyimpanan SOP. Kemudian memberikan akses pelatihan teknologi bagi staf agar memanfaatkan tools dengan efektif. Dan untuk dari metode atau proses itu yaitu membuat prosedur standar untuk pengembangan SOP lalu monitoring dan evaluasi rutin terhadap penyusunan dan penerapan SOP. Dan yang terakhir yaitu menggunakan metode best practice dari instansi lain sebagai referensi. Baik, di sini saya membuat infografisnya yaitu untuk masalah adalah pelaksanaan asistensi tanpa SOP. Kemudian akar masalahnya
Yang pertama yaitu dari manusia, itu kurangnya kompetensi SDM yang memahami kebutuhan SOP, tidak ada personil yang diberi tanggung jawab membuat SOP. Kemudian dari metode atau proses, yaitu prosedur pembuatan SOP tidak jelas atau tidak ada. Kemudian tidak ada standar baku untuk pengembangan SOP di instansi dan kurangnya monitoring dan evaluasi proses penyusunan SOP. Kemudian kalau untuk material, tidak ada referensi atau contoh SOP yang dapat dijadikan acuan dan terbatasnya sumber daya untuk riset pengembangan SOP. Kemudian untuk mesin, tidak ada sistem atau aplikasi untuk memfasilitasi pembuatan dan penyimpanan SOP. Kemudian kurangnya akses ke platform pembelajaran terkait SOP. Dan solusinya yaitu dari manusia atau yang pertama adalah tetapkan tim atau personil khusus yang bertanggung jawab untuk pembuatan SOP. Kemudian pelatihan penyusunan SOP dan sosialisasi pentingnya SOP. Untuk material yaitu mengumpulkan referensi SOP dari lembaga lain baik pemerintah maupun swasta sebagai bahan acuan. Kemudian untuk mesin yaitu menggunakan aplikasi atau platform digital untuk pembuatan revisi dan penyimpanan SOP. Memberikan akses pelatihan teknologi bagi staf agar memanfaatkan tools dengan efektif. Dan yang terakhir yaitu metode atau proses yaitu membuat prosedur standar untuk pengembangan SOP, lalu monitoring dan evaluasi rutin terhadap penyusunan dan penetapan SOP, dan menggunakan metode best practice dari instansi lain sebagai referensi. Baik, demikian presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.